Oke, di sini bersama saya Bagas Daniel dari program studi akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme pemungutan PPN dan PPNBM, objek PPN dan PPNBM, tarif PPN dan PPNBM, penghitungan PPN dan PPNBM. Mekanisme pemungutan PPN berdasarkan peraturan yang berlaku. Secara umum, mekanisme pemungutan PPN merupakan rekanan menerbitkan faktur pajak dan menerbitkan SSP atas setiap penyerahan BKP atau JKP ke pemungut PPN. Dengan demikian, pembeli atas BKP atau JKP yang terkait wajib membayar ke PKP penjual sebesar harga jual ditambah PPN terutang. Tarif PPN sebesar 10%. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 PMK 03/2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 PMK 03/2012 tentang penunjukan badan usaha milik negara untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan atas barang mewah. Tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporannya. Mekanisme pemungutan PPN adalah 1. Rekanan memiliki kewajiban dalam membuat faktur pajak dan surat setoran pajak atas tiap penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak kepada badan usaha milik negara. Kedua, faktur pajak dibuat sesuai ketentuan di bidang perpajakan. Ketiga, mencantumkan NPWP dan identitas rekanan dan melakukan penandatanganan SPP yang dilakukan oleh BUMN sebagai penyetor atas nama rekanan tersebut. Yang keempat, atas penyerahan BKP selain terutang PPN, yakni terutang pula PPNBM, maka rekanan mencantumkan pula jumlah PPNBM terutang pada faktur pajak. Kelima, faktur pajak dibuat rangkap 3, lembar pertama untuk BUMN, lembar kedua untuk rekanan, lembar ketiga untuk BUMN yang dilampirkan pada SPT masa PPN. SSP dibuat rangkap 5, lembar pertama untuk rekanan, kedua untuk KPPN lewat bank persepsi atau kantor pos, ketiga untuk rekanan dilampirkan pada SPT masa PPN, keempat untuk bank persepsi atau kantor pos, kelima untuk BUMN yang dilampirkan pada SPT masa PPN bagi pemungut PPN. Ketujuh, melakukan pemungutan wajib menyertakan cap disetor tanggal dan menandatangani pada faktur pajak. Kelapan, faktur pajak dan SSP adalah bukti pemungutan dan penyetoran atas PPN dan PPNBM. Mekanisme PPNBM oleh PKP dan pemungut PPNBM. PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah merupakan pajak yang dikenakan pada suatu barang kena pajak yang tergolong mewah. Pada penyerahan BKP yang tergolong mewah, pungutan yang dikenakan adalah pajak pertambahan nilai dan PPNBM. Pemungutan PPNBM hanya dilakukan sekali, yakni saat penyerahan oleh pabrikan atau produsen BKP mewah ke konsumen dan saat impor BKP mewah tersebut. Mekanisme pemungutan PPNBM pun sejatinya sama dengan pemungutan PPN, di mana pengusaha kena pajak yang menyerahkan BKP yang tergolong mewah menerbitkan faktur pajak dan melaporkan pada pemberitahuan masa pajak. Mekanisme pemungutan PPNBM. Secara umum, mekanisme pemungutan PPNBM terbagi menjadi dua. Yang pertama, mekanisme pemungutan PPNBM oleh PKP penjual kepada PKP pembeli. Yang kedua, mekanisme pemungutan PPNBM oleh pemungut PPN atau PPNBM telah dijelaskan sebelumnya bahwa mekanisme pemungutan PPNBM adalah sama dengan PPN, di mana PKP penjual yang menyerahkan BKP yang tergolong mewah menerbitkan faktur pajak kepada PKP pembeli dan melaporkan pungutan PPN dan PPNBM yang dilakukan oleh SPT masa pajak. Faktur pajak yang digunakan untuk transaksi ini adalah faktur pajak dengan kode 01. Objek PPN. Objek PPN dapat diartikan sebagai barang dan jasa kena pajak yang terkena pungutan pajak pertambahan nilai. Sejatinya, semua barang dan jasa merupakan objek pajak. Namun ada beberapa pertimbangan, baik soal ekonomi maupun sosial. Maka ada beberapa
barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN, sehingga tidak termasuk dalam objek pajak. Barang yang tidak termasuk objek PPN antara lain yang pertama, barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Yang kedua, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Yang ketiga, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering. Yang keempat, uang, emas batangan, dan surat berharga. Sementara jenis jasa yang tidak termasuk objek PPN berdasarkan UU, PPN, dan PPNBM pasal 4A antara lain. Yang pertama, jasa pelayanan kesehatan medis. Yang kedua, jasa pelayanan sosial. Yang ketiga, jasa pengiriman surat dengan perangko. Yang keempat, jasa keuangan. Yang kelima, jasa asuransi. Yang keenam, jasa keagamaan. Yang ketujuh, jasa pendidikan. Yang kedelapan, jasa kesenian dan hiburan. Yang kesembilan, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan. Yang kesepuluh, jasa angkutan umum di darat dan di air, serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri. Yang ke-11, jasa tenaga kerja. Ke-12, jasa perhotelan. Ke-13, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintah secara umum. Yang ke-14, penyediaan tempat parkir. Yang ke-15, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam. Yang ke-16, jasa pengiriman uang dengan wesel pos. Yang ke-17, jasa catering. Objek PPNBM berdasarkan UU nomor 8 tahun 1984 yang kini sudah mengalami perubahan, yakni UU nomor 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Yang termasuk dalam objek PPNBM adalah sebagai berikut. Yang pertama, objek PPNBM merupakan barang-barang kebutuhan pokok. Yang kedua, objek PPNBM hanya dikonsumsi oleh orang-orang atau masyarakat tertentu. Yang ketiga, objek PPNBM umumnya hanya dikonsumsi oleh orang-orang yang memiliki penghasilan tinggi. Yang keempat, objek PPNBM dikonsumsi demi status atau untuk menunjukkan status sosialnya. Tarif PPNBM berdasarkan pasal 8 UU nomor 42 tahun 2009, tarif PPNBM dikelompokkan menjadi dua, yakni tarif PPNBM atas kendaraan bermotor, tarif PPNBM atas kendaraan non-kendaraan bermotor. Setiap pengelompokan tarif PPNBM ini memiliki regulasi yang berbeda tergantung dari jenis objek PPNBM-nya. Tarif PPNBM kendaraan bermotor diatur dalam PMK nomor 33 PMK 010 2017, sedangkan tarif PPNBM non-kendaraan bermotor diatur dalam PMK nomor 35 PMK 010 2017. Namun secara keseluruhan, berdasarkan pasal 8 Undang-Undang nomor 42 tahun 2009, tarif PPNBM ditetapkan paling rendah sebesar 10%, paling tinggi sebesar 200%. Namun, jika pengusaha melakukan aktivitas ekspor PKP tergolong mewah, maka akan dikenakan pajak dengan tarif 0%. Menghitung PPNBM, pengenaan tarif barang kena pajak tergolong mewah digolongkan ke dalam beberapa kategori sebagai berikut. Tarif 10%, kendaraan umum kategori tertentu, alat rumah tangga, alat pendingin, hunian mewah, televisi, dan minuman non-alkohol. Tarif 20%, kendaraan bermotor kategori tertentu, alat fotografi, berbagai jenis permadani, peralatan olahraga impor, dan barang. Tarif 25%, kendaraan bermotor berat berbahan bakar solar, misalnya kombi, pick-up, dan minibus. Tarif 35%, minuman bebas alkohol, bahan berbahan kulit impor, batu kristal, bus, dan barang pecah belah. Untuk menghitungnya, digunakan rumus PPNBM terutang sama dengan DPP PPNBM dikalikan tarif pajak. Harga jual sedan diesel 1.800 cc oleh PKP sebesar 220 juta rupiah. PPN 10% dikalikan 220 juta sama dengan
22 juta rupiah. PPNBM 40% dikalikan dengan 220 juta sama dengan 88 juta rupiah. Total harga jual termasuk PPN dan PPNBM sebesar 330 juta rupiah. Oke, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.